China, saudara. Kemudian ada Uzbekistan, Turkistan, dan lain sebagainya, saudara. Pecah. Artinya apa? Kalau kita bicara secara fisik, ya, ini kita bicara fisik. Kalau Soviet saja negara yang begitu kuat, saudara, bisa dipecah, apalagi Indonesia. Indonesia, bukan kita kecilkan kekuatan Indonesia, karena memang kalau dibandingkan dengan Uni Soviet, bala tentara kita aja nggak seberapa. Tentara Indonesia nggak sampai 1 juta kok, saudara. Dengan 270 lebih juta warganya, tentaranya nggak sampai 1 juta, saudara. Sementara Uni Soviet atau Cina ini sekarang negaranya, itu dia punya tentara puluhan juta, saudara. Nah, jadi artinya apa? Negara model Uni Soviet saja yang gagah, hebat, kaya, punya persenjataan canggih, bisa dipecah kok. Jadi sekian negara. Apalagi Indonesia. Makanya kadang-kadang dunia heran-heran, kenapa Indonesia belum pecah juga? Padahal senjatanya nggak berapa kuat, tentaranya nggak berapa banyak. Kok belum pecah juga nih? Ekonomi juga nggak berapa kuat, saudara. Nah, tapi sekarang mereka mulai menyadari, oh, ini kekuatan Indonesia nggak bisa dipecah karena mayoritas Muslim. Dari Sabang sampai Merauke Muslimnya bersatu. Darah Indonesia mereka itu tuh sudah berurat, berakar dalam dirinya. Jadi mereka nggak sebut lagi saya Jawa, saya Sunda, saya Madura, saya Padang. Enggak, kami Indonesia. Nah, persatuan ini yang mereka takut, saudara. Maka itu sekarang mereka lihat, kalau mau pecah Indonesia, ya pecah umat Islamnya. Selama umat Islam bersatu, Indonesia nggak bakal pecah, ya kawan. Makanya sekarang ke Indonesia dimasukin macam-macam aliran. Aliran-aliran yang bikin umat Islam pecah, saudara. Satu sama lainnya saling mengkafirkan. Satu sama lainnya saling menyesatkan. Diadu kita satu sama lainnya, saudara. Karena mereka tahu kekuatan bangsa Indonesia ada pada umat Islam. Nah, maka itu saya minta tolong jaga persatuan kesatuan kita. Dan saya yakin selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas di Republik Indonesia, insya Allah musuh sebesar apapun, sekuat apapun, nggak bakal bisa untuk pecah belah kita, saudara. Jaga aswaja kita nih, jaga, saudara. Jangan sampai anak-anak kita jadi liberal, saudara. Jadi ikut pemikiran-pemikiran di luar Ahlus Sunnah, saudara. Yang seenaknya mengkafir kanan, mengkafirkan kiri, saudara. Jangan. Jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jaga akhlak yang diajarkan oleh guru-guru kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah Indonesia nggak bakal pecah, ya kawan. Tapi kalau kita nggak jaga, bisa jadi 5-10 tahun ke depan nama Indonesia hanya tinggal kenangan. Mungkin nanti di peta udah nggak ada lagi tuh negara Republik Indonesia. Bisa jadi nanti di peta yang adanya negara Aceh, negara Sumatera, negara Borneo, negara Maluku, negara Salebes, yaitu negara Sulawesi, saudara. Na'udzubillah min itu. Kalau itu terjadi repot. Nanti dari Jakarta mau ke Jawa Barat aja pakai paspor tuh. Ya kalau Jawa Barat jadi negara Republik Pasundan mau bilang apa? Mesti pakai paspor, saudara. Nah, itu akan mempersempit ruang gerak dakwah kita, memecah belah daripada hubungan kita, dan itu tidak boleh terjadi. Setuju? Siap bersatu? Siap jaga Indonesia? Takbir. Sallu 'alan Nabi. Nah, ini sebetulnya saya sudah sampaikan di mimbar-mimbar. Puluhan mimbar saya sampaikan, ya kawan. Nah, informasi yang saya dapat dari almarhum Bapak Z.A. Maulani. Cuman ada salah satu mimbar saya salah sebut. Saya bilang dari almarhum Kiflan Zain. Nah, itu salah sebut. Pak Kiflan Zain masih hidup. Beliau belum meninggal dunia, saudara. Mungkin saya salah sebut karena yang ini Z.A. Maulani, ada Z-nya, saudara. Yang ini Kiflan Zain, ada Z-nya juga terakhir. Nah, akhirnya jadi Mugallab itu nama. Sebetulnya yang informasikan saya bukan Pak Kiflan Zain. Dan Pak Kiflan Zain belum almarhum, masih hidup sampai saat ini. Alhamdulillah, beliau ahli kalau mengurai dalam urusan soal gerakan kebangkitan PKI. Nah, kalau mau tahu gerakan kebangkitan PKI, tanyakan Pak Kiflan Zain. Itu pakarnya, ahlinya, saudara. Tapi yang saya dapat sumber bukan dari beliau. Saya dapat sumber dari mantan pimpinan intelijen Indonesia, yaitu Bapak Z.A. Maulani. Kalau yang mengikuti perkembangan, nah, tahu itu, Evan, Pak Z.A. Maulani. Nah, jadi saya pegang terus, beliau punya amanat itu, kita sangat berhati-hati dan nggak boleh Indonesia dipecah. Saya mau tanya sekali lagi, mau Indonesia dipecah? Mau Indonesia dipecah? Nah, kita wajib jaga Indonesia tidak boleh dipecah. Insya